Nah, yang pertama itu rumus untuk panel surya ya. Hmm. Panel surya. Ini panel surya ya. Nah, kalau di panel surya ini ada rumus yang namanya daya keluaran ya. Daya. Oke. Daya ini ada dua di panel surya itu. Ada daya masuk, hmm, daya masuk, ada daya keluar. Daya keluar ya. Nah, daya masuk ini rumusnya adalah hmm, P, PM sama dengan I dikali A. Daya keluar itu berarti PK daya keluar. Efisiensi dikali dengan P masuk, PM. Tuh. Oke, ini sambil soal, sambil Pani jelasin rumusnya deh. Nah, daya itu kan satuannya apa? Daya ini kan P kan? Satuannya watt. Nah, A-nya ini adalah luas permukaan, permukaan, kemudian ini dibacanya efisiensi, efisiensi, biasanya itu presentase, PM tadi daya masuk ya. Nah, berapakah daya yang dihasilkan? Kita lihat nomor satu, soalnya diketahui apa tuh? Sebuah panel surya memiliki efisiensi 20% atau 0,2 dan luas permukaannya 10 meter persegi. Jika intensitas cahaya matahari I sama dengan 500 watt per meter persegi, ditanyanya itu apa? Berapakah daya yang dihasilkan? Daya. Nah, berarti daya yang dihasilkan ini ada dua untuk si panel surya. Ada daya masuk, ada daya keluar. Berarti daya masuk, tadi rumusnya adalah I dikali A. I-nya berapa tadi? Gila, 500. 500. A-nya 10. jadi berapa? Sa 5.000 5.000. watt. Ya nggak? Dan daya keluar apa rumusnya? Efisiensi kali PM. Efisiensinya berapa tuh? Nah, Kesya, efisiensinya apa? Berapa nak Kesya? 0,2. 0,2. PM-nya berapa? 5.000. 5.000. Sebenarnya berapa tuh? Eh, 0,2 kali 5.000 berapa? 1.000. 1.000 1.000. watt. Gitu. Paham nggak anak Kesya? Akila. Hmm? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Itu udah jawaban akhir ya, Pak? Jawaban akhirnya. Ya. Nah, untuk yang nomor dua soalnya apa tuh? Jadi setiap jenis kan pembangkit listrik itu kan ada bermacam-macam kan. Yang sekarang ini adalah turbin angin. Nih, turbin angin ya. Hmm, turbin angin. Nah, turbin angin ini ada apa aja? Ada daya juga sebenarnya ya. Kan daya lagi kan. Hmm, dengan diameter. Oke.
Hmm, Berarti setiap alat beda, Pak, cara eh, ngitungnya. setiap alat beda rumusnya, beda-beda dia. Makanya Pak dikasih keterangannya nih, ya. Nah, berarti turbin angin, P angin sama dengan setengah dikali rho mas jenis udara dikali A dikali V. Tuh. Nah, apa kita sambil bahas soal sambil tahu nih rumus-rumusnya apa aja. Rho itu adalah massa jenis udara, massa jenis udara satuannya kilogram per meter kubik. A-nya ini adalah luas penampang, ya. Luas penampang turbin ini berbentuk lingkaran ya. A-nya ini adalah pi r kuadrat. A sama dengan pi r kuadrat. Jadi kalau diameter berarti jadiin setengahnya dulu kan diameter kan. Tuh. Ini efisiensi masih sama. Efisiensi. Nah, berarti kalau misalnya daya keluaran, kan ada dayanya ada dua. Ini sekarang daya angin, daya masuk sama aja ya. Sama daya keluaran. Daya keluaran. Itu sama kayak tadi, efisiensi dikali daya anginnya. Karena kan di sini ada efisiensinya kan. Tuh. Paham nggak kira anak Kesha? Nah, nanti coba kamu kerjain dulu. Nggak dimasukin doang ya. Tuh. Nanti PLTA ada lagi rumusnya beda lagi nih. Kan nomor 3 PLTA kan. Hmm. Oke, jadi pada jelasin rumusnya dulu deh. PLTA. Hmm. Tapi jelasin nama gurunya nggak? Belum. Belum ya? Apa nggak pernah? Dia ngejelasinnya Random. kayak ngejelasin ke diri sendiri gitu. Hmm. Tapi kalau Bu siapa tuh yang kimia? Diajar nggak sama Bu siapa tuh? Oh iya, diajar. Bu Kalau siapa namanya? Yang waktu pernah wanitanya? Bu Bu yang kimia, Hmm. Bu Salsa. Duh, siapa ya? Erna, Erna. Iya, Bu Erna tuh kelas 11 kayaknya. Oh, soalnya Bu Erna itu adiknya guru matematika 70. Kemana tahu tuh. Hmm. PLTA. Hmm. Nah, PLTA ini adalah lagi rumusnya kan daya juga kan? Daya sama dengan efisiensi kali rho kali G kali Q kali H. Nah, gimana nih? Kasih tahu dulu deh. Kan B-nya daya. Ini masih sama efisiensi. Ini efisiensi persen ya. G-nya apa? Gravitasi. Kalau nggak diketahui 10, karena kan diketahui bisa jadi 9,8 kan? Q-nya ini debit. Debit dalam meter kubik per second. Kemudian hmm, H-nya itu ketinggian. Ketinggian dalam meter. Tuh. Oke. Hmm, hmm. Ini apa nih? Berapa bisa dihasilkan? Hmm. Oke. Nah, terus kalau misalnya dia massa jenisnya rho air berapa? 1000 kilogram per meter kubik kan? Nah, pokoknya setiap ada efisiensi, pasti dia apa? Yang ditanya itu daya keluaran kalau ada efisiensinya ya. Tuh. Ini udah 0,8. Oh, ini udah masuk di sini efisiensinya ya.
Karena tinggal cari aja langsung. Berarti nggak kira-kira sampai si Akila. Itu ya. Nah, coba dari yang diketahui di soal, kamu kerjain dulu soal nomor 2 deh. Dulu deh. Jangan lupa pakai diketahuinya ya. Pak, penempang tuh apa ya? Luas penampang itu ini alasnya, luas alasnya. Misalnya turbin, nih berbentuk tabung kayak gini, ininya. Nah, penampang itu kayak alas. Oke, Pak. Ngerti ya? Jadi kayak misalnya sebuah tabung, luas penampangnya itu atau luas alasnya berbentuk apa? Lingkaran kan? Maka nanti pakainya luas lingkaran dulu nih. Pi R kuadrat. Haknya 9 pi R kuadrat. Gitu. Ngerti nggak? Iya, Akhirnya, paham ya? iya, Pak. Nah, silakan coba nomor 2 dulu. Jangan dulu. Dalam waktu 5 menit deh. Ujian soalnya pakai diketahui, ditanya, dijawab ya. Biar ngerti apa yang diketahui. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Berarti P anginnya berapa tuh berarti nih di sini? Hmm. Rho-nya itu 1,2. A-nya berarti kan pi R kuadrat ya. Pi kali 10 kali 10. 14 kali 100. Tapi ngitung koma-komaan ngerti gak nah kayak gila. Pi-nya berapa? 10 ya? 10. Coba Iya. kalau kita hitung manual ya. 10 bagi 2. 10 bagi 2 kan 5. Yang bisa dikaliin yang enak angkanya mana? 1,2 kali 5 nih. 6 kan? 6 kali 3, 14 gitu kan. 4 kali 6, 18, 84. Nah, ini jadinya hmm, kan 0, efisiensi 30% kan? Efisiensi 30%, 0,3. 0,3 kali 1884. Ya, betul. Kak. Tapi ininya ini ya. Hmm, dikali 3 aja coba ya. 4 kali 3, 12, 1. 4 kali 24 tambah 1, 25, 2. 4 kali 24 tambah 2, 6, 2. 1 kali 3, 3 tambah 2, 5. Nah, ada komanya jadi 565,2. Watt, jangan lupa satuannya. Paham ya? Iya, Pak. Tadi udah bener kan ya? Nah, kalau ini roh airnya jangan lupa. Bagus, dipakai diketahui, mantap. Sip, harus ini ya. Hmm, harus pakai diketahui. Rumusnya juga harus ditandain nih kalau bisa. Nah, coba hitungnya sekarang manual. Coba ada coret-coretannya di sini. Biar Pandi lihat. Ya, coba nah kayak gila ya. Hitungnya manual. Pakai diketahuinya juga coba. G-nya 9,8 ya ini ya. Bukan 10 ya. Hmm. Sedangkan kalau bisa ada hitung-hitungannya.
Nah, nih, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 39.200.000. Ini watt ya. Dan biasanya itu kalau daya dari PLTA, PLTU, PLTS itu biasanya dijadiin megawatt. 1 megawatt sama dengan 10,6 watt. Ya, 1 kilowatt kan 10,3 watt kan. Nah, ini kalau dijadiin megawatt, 10,6 itu kan berapa? 1 juta ya. Berarti konversinya ke megawatt. Jika hilangnya nolnya 6 kali. Hmm. 9,2 megawatt. Lama kira-kira nih lagi rumusnya. Kalau ini rumusnya apa? Eh, banyak nih rumusnya sebenarnya ini ya. Karena setiap alat itu beda-beda. Ini energi surya. Nah, energi surya ini ada rumusnya itu P sama dengan I kali A. E-nya itu adalah P kali T. Ya, P kali T ya. Nah, ini sama ini. Tuh. Sama lagi P-nya ini daya. Tadi I-nya itu apa? Akila, ingat gak? Yang di soal sebelumnya I. Intensitas. Intensitas. Kalau A-nya ini masih sama luas permukaan ya, atau luas menampang ya. Luas permukaan, luas menampang, luas alas sama aja. Nah, T-nya ini waktu. Waktunya itu sekon kan? Diketahui apa? Daya yang diterima. Apa daya lambangnya anak Asia? Daya lambangnya apa ya Pak, tadi? Watt. W. Daya itu lambangnya P. Oh, Satuannya tadi. Di sini ada dayanya nggak? Oh, belum ada dayanya ya. Adanya I. Daya lambang. Kalau lambang itu yang di depan. Lambangnya itu P, satuannya W. W itu watt. Ini intensitas kan energi itu ya yang diterima adalah 200 watt per meter persegi. Pak, ini kok nggak ada kata-kata intensitas di sini misalnya yang kamu bingung gitu kan. Pak, ini nggak ada kata-kata intensitas. Kalau nggak ada kata-kata intensitas nggak apa-apa. Yang penting satuannya, lihat satuannya. Tuh. Jika energi surya yang diterima adalah 200 watt per meter persegi, berarti kan satuannya watt per meter persegi, tapi nggak ada kata-kata intensitas. Kamu jangan bingung. Lihat aja satuannya apa, ya udah kamu kasih lambang. Ya nggak tuh? Ngerti nggak kira anak ya? Watt per meter persegi kan apa? Intensitas berarti I-nya itu 200 watt per meter persegi. Luas permukaan A, 5 meter persegi. Berapakah besar energi yang diterima dalam 1 jam? Ditanyanya itu E. T-nya ini 1 jam sama dengan 3.600 detik. Jawab. Nah, dari sini kita cari P-nya dulu deh sekalian. P-nya itu kan daya kan? Dikali A berarti 200 kali 5. Sama dengan 1.000. Nah, maka E-nya sama dengan P kali T. Udah 1.000 kali 3.600 sama dengan 36.235 Joule. 3.600.000 Joule. Oke, ini rumusnya pada tanda ini. Tuh, paham nggak kira-kira? Gila, nangis ya. Pak, kalau yang ditanyanya P-nya itu soalnya kayak gimana pertanyaannya? Daya. P itu kan yang tadi kita apa tuh? Berapakah besar daya, gitu kan?
Oh, Lalu yang ditanya daya, 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 gitu kan. berarti oh oke. Daya, daya, gitu kan. Terus kalau ada efisiensinya, berarti yang ditanya daya keluar pasti. Kalau ada efisiensi kan dari tadi daya-daya itu ada dua, daya sama daya keluar. Daya keluar ini cuma dikali efisiensi. Efisiensi dikali dayanya. Oke. Nah, itu. Coba nomor 5. 5 ini mobil listrik. Oke. Mobil listrik. Oh, rumusnya sama kayak tadi. Cuman kilowatt dijadikan watt tadi berapa? Diketahui. Hmm, Mobil listrik dengan baterai 20 kilowatt hours. Berarti 20 kilowatt hours ini apa? Kilowatt hours. Berarti dia itu E-nya. 20 kWh. Nah, Pak kok tahu sih bisa kWh, Pak? Nih, sebenarnya si E-nya itu kan energi tadi kan. Energi satuannya joule atau bisa juga kilowatt hours, bisa juga ya. Nah, bisa gitu Pak, kilowatt hours. Kan tadi kan E sama dengan P kali T. P-nya itu kan apa tadi? Daya. Daya satuannya apa kila tadi? Kuat. Watt. T itu satuannya apa? Bisa sekon, bisa menit, bisa jam kan? Atau yang kita pakai di sini hours, jam kan? Tuh. Watt kali hours berarti satuan dari E. Maka meskipun di sini nggak ada kata-kata energi, nggak ada kata-kata usahanya, kalau satuannya kamu udah tahu kilowatt hours, berarti dia lambang dari E, lambang dari energi. Paham gak anak ya? Ya. Nah, terus dengan daya, dayanya berarti berapa? P, 2 kilowatt. Nah, karena kebetulan sama dua-duanya sama-sama kilowatt, ditanyanya itu T. Nah, Kesha tadi rumus E apa? E sama dengan P kali T kan? Iya. Nah, langsung aja E-nya kan 20. Karena sama-sama udah kilowatt, jadi nggak usah ada yang diubah satuannya. Kilowatt, kilowatt. 20 sama dengan 2T. T-nya 20 bagi 2. Sama dengan 10. Satuannya H. Atau 10 jam. Hours gitu ya. Gitu. Karena satuan T ini, T-nya ini bisa kan waktu. Waktunya ini bisa jam, nggak harus bisa menit, bisa detik. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Nah, Kesia, kira ada pertanyaan nggak? Aman ya? Iya, Pak. Itu pembangkit berbahan bakar. Ini beda lagi nih. Hmm, ini rumus dasarnya dari pembangkit pembangkit berbahan bakar. Oke. Hmm, yang pertama, mm, mm, mm. Jika konsumsinya volume, nah kan ada konsumsi volume sama, jika konsumsinya volume, P ya, dan kalorifik dan kalorifiknya itu H,
Satuannya kilojoule per meter kubik. Kalau ini tadi meter kubik per jam. Maka daya masuknya ini P dikali H dibagi 3.600. 3.600 ini dari ini. 1 jam berapa detik gitu. Terus kalau misalnya ini, jika konsumsinya massa, eh, jika konsumsinya massa atau M, eh, atau M itu berarti kilogram per jam. Dan kalorifiknya itu kalau dia massa berarti bukan meter kubik, tapi kilojoule per kilogram. Nah, ini tinggal diganti aja volume jadi M. Ini diganti dengan M. Tuh, ya. Nah, hmm, terus rumusnya masih sama, yang tadi daya keluaran sama dengan efisiensi dikali daya masuk. Hmm. Kemudian konversinya itu ada apa aja di sini? Konversi satuan kan tadi kan ada 1 jam 3.600 sekon kan. Nah, ini 1 kilowatt sama dengan 1 kilojoule per second. Nah, kita lihat. Ketahui apa nih di sini ya. Hmm. PLTG. Ini PLTG ya. PLTG dengan efisiensi konsumsi bahan bakar 1.000 meter kubik per jam. 1.000 meter kubik per jam. Berarti itu apa ya tadi itu? Diketahui. Nih, rumus apa dikirim dulu? Rumus dasarnya ya. 1.000 meter kubik per jam berarti dia itu adalah volumenya. Volume per meter kubik tadi. Per jam ya. Hmm. Hmm. Diketahui efisiensi 40%. Berarti V-nya itu 1.000 meter kubik per jam. Nah, kalorifiknya itu H, H-nya 12.000 kilojoule per meter kubik. Ditanyanya daya. Ya, jawab. Jadi kan daya rumusnya apa tadi? Di sini untuk yang kilojoule per meter kubik tuh P kali H dibagi 3.600 kan? Dibagi 3.600. Nah, P kali H-nya berapa? P-nya 1.000. H-nya 12.000. Dibagi 3.600. Berapa tuh? Ini bisa kita coret kan? Coret nolnya 2. Dan juga 2 coret. Plus bagi 12, 1. 3 bagi 12, 3. Berarti itu 2, 3, 4 per 3. Per, ya per 3 ya. Hmm, 1.000 per 3. 10 bagi 3 aja kan 3,3333 gitu kan.
Berarti ini 10.000 per 3, P-nya adalah 3.333,3 ya, kilowatt. Nah, di sini dia satuannya kilojoule kan. Maka kita beri satuan untuk dayanya itu adalah kilowatt. Berasal dari sini nih kilojoule nih. Terus apalagi kalau ada efisiensi pasti apa? Dia harus cari daya keluar kan? Ya nggak? Daya keluar kan? P keluar sama dengan efisiensi dikali P masuknya nih, PM. Efisiensinya itu 0,4 kali 3.333,3. Jadi berapa tuh? Kira-kira 33 kali 4 aja berapa? 21, 13 ya. 1,3333 gitu kan. Di sekitaran 1.333,33 kilowatt. Paham nggak tuh kira-kira? Nah, kayak Syakila paham nggak? Ini. Iya, Pak. Tapi cara tahu kalau itu P masuk sama P keluar itu gimana? Oh, kalau P masuk itu ya nggak ada efisiensinya pasti. Kalau ada efisiensinya, rumusnya udah pasti dia adalah P keluar. Berarti Oke, kira-kira. Jadi kalau P masuk itu ya rumus aslinya sebenarnya. Kalau P keluar tinggal kalikan dengan efisiensi. Gitu. oke, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Nah, silakan nomor 2. Nomor 2 caranya masih sama, tapi dia pakai satuannya yang apa? Yang M. M kali H. Tuh. Silakan lu coba. M kali H. Koma-komaan coba ya. Berarti ini dan soal dari gurunya. Bentar ini juga nih. Berarti kan sama dengan M kali H bagi 3.600. Masa bahan bakarnya 500 kan? Dikali 20.000 bagi 3.600. Oke, nanti ini kita ini dulu ya. Coret dah, coret. Nah, itu coret kan. 20 sama 36. Kita sama-sama bagi berapa nih? Yang enak berarti bagi 4 dulu misalnya. 36 bagi 4, 9. 200 bagi 4, 50. Ya kan? Hmm. Habis itu gimana Pak? 500 kali 50. 25, nolnya tambahin 3 ya. 1, 2, 3 per 9. 25.000 bagi 9. Kita lihat. Kemana jelek banget ya. 25.000 bagi 9. Ini 2, 18. 15, 87. 70 bagi 9. Itu 7 kali 9, 63. 10 kali 3, 7. 70 bagi 9, 7 kali 9, 63. 10 kurang 3, 7. 70 kan. Bagi 9, 7 lagi. Sampai 7, 7, 7 terus kan. Nah, kebetulan dia udah nggak ada di bawahnya. Ada koma. Jadi 27, 77,8 deh gitu. Kan dia 7, 7, 7 terus tuh. Oke. Tuh, ini satuannya kilowatt. Terus habis itu P keluarnya apa? P keluar.
Berarti kan 30% dikali E. Tadi E-nya berapa tuh? Hmm, 35/100 ada kalanya. Ini ada kalanya kita nggak usah dibagi 9 gitu kan. Nah, ini coret nolnya 2 kali, coret, coret. 35 kali 250 bagi 9 jadinya. 35 kali 25 berapa? 2 plus 2, 17. 10, 1, 6, 7. 5, 7, 8. 8, 7, 5. 8, 7, 5, 0 bagi 9. Tuh, ya. Bisa kan kalau hitung-hitung kayak gini, nakesnya gila. Masih bisa kan, masih ingat kan? Iya, Pak. Nah, terus 8, 7, 50. Jangan lupa kalau gini, kalau kamu meringkas nolnya, dibalikin lagi nolnya. 8, 7, 50 bagi berapa tuh? Bagi 9, 8, 7 bagi 9. Hmm, nanti bagi 9, 9 kali 9, 8, 1. 6, 6 ini bagi 9. 65 bagi 9, 7 kali 9, 63. 9 kurang 3, 2. Turun nolnya 20 bagi 9. 2 kali 9, 18. Oh, 20, 20 terus kan kan? Koma. Gitu kan? 2. Ya udah 972,2 kilowatt. Kenapa harus kilowatt, Pak? Karena awalnya itu dia kilo-kilo semua nih. Maka wattnya pun juga harus pakai kilo. Tuh, kilowatt, kilowatt. Paham nggak kira-kira? Kira anak ya. Iya, Bisa kan ngitung kayak gini, bisa kan? Iya, Pak. iya, Bisa ya, basic math-nya ya. Nah, soalnya nomor bawahnya itu sama juga. Rumusnya masih sama. Tapi dia pakai volume. Nah, coba kita lihat. Ini pada kirim dulu deh, ini deh, filenya ini. Belum, Pak. PLTG, Mak. Karena dia apa? Meter kubik per jam, berarti dia volume kan. Hmm. Hmm. Kalau gini mah dia rumusnya masih sama-sama aja nih. 45%. Pi-nya 800 per jam. H-nya 15.000 kilojoule per meter kubik. Dan B. Sama dengan awalnya itu V kali H bagi 3.600 kan. V kalinya kan 800 kali H-nya 15.000 per 3.600. Nah, ini silakan coret dulu. Ini 15 bagi 3 5. 36 bagi 3 12. Terus habis itu 800 sama 12 sama-sama bagi berapa? 4 ya. 12 bagi 4 3. 80 bagi 4 2. Berarti di sini sisanya berapa? 20 sama 50. 20 kali 50 1000 per 3. Nah, dari sini jangan kamu kamain dulu. Berarti P keluarnya sama dengan efisiensi kali P, berarti efisiensi itu kan 45% kan? Kali 1000 per 3. Nah, ini jadinya 45 per 100 kali 1000 per 3. Nah, kebetulan nggak ada yang dikomak-komain kan, Pak Andi kan? Jadinya pecahan dulu semuanya. 4-nya bagi 3, 15. Hmm.
Nah, kemudian hmm, itu 20 kali 50. Jadi 0 coret 2, 150. Hmm. P kali H 800 kali 15.000 benar. Hmm. Kemudian coret kan. Hmm. 120.000 per 36. 16. Ini kan nolnya 2 coret. 36 bagi 3 12. 15 bagi 3 5. Benar. Nah, ini 800-nya kan pengen dicoret juga. Nolnya kan nggak ada yang coret nih. Dari 80 dibagi 4, 20. 21, 2, 3. 20 kali 5 kan 100. Nolnya tambahin 2. Tuh, 2. Tuh. 15 bagi 3 kan 5. 4 bagi 3 15. Nolnya coret 2, jadinya 1.500 kilowatt. Paham nggak kira anak Desa? Iya. Bedanya S sama P bahwa P itu sama dengan E dibagi T. Jadi daya itu sama dengan energi dibagi dengan waktu. Ya nggak? Tapi kalau saat waktunya nggak ada, maka E sama dengan P. Kalau waktunya nggak ada, artinya waktunya dianggap satu. Gitu. Artinya akhir anak Desa. Jadi saat saat T-nya satu atau tidak diketahui dalam soal, dia bisa P sama dengan E. Ya, atau tidak diketahui di soal. Nah, P-nya sama dengan E. Paham nggak Gila Nakes ya? Iya, Pak. Paham ya? Jadi kalau ada efisiensi pasti dia ditanya daya keluar atau energi keluar gitu. Hmm. Nah, karena ini ditanya semua ya. Hmm. Coba ini pada bikin soal dari yang tadi. Kita review lagi. Hmm. Jadi pada bikin soal mana tuh? Hmm. Coba nih, kita lihat. Wait. Nah ini soalnya 8 versi deluxe. Ya ketahuan. Hmm.
Kalau kita lihat nomor 45 nya sama gak sih? Oh ini masa-masa. Bre, datain lu ya nih, empat. Ntar ada soal dari Pandi nih, yang soal yang kayak tadi ya, ada ABCD-nya. Enaknya saya makilah kirim ya jawaban benernya ini ya. Arti, eh, kok ini sih? Nah, kalau kita bandingkan jawabannya yang mana nih? Hmm, Aku terbalik, Pak. haknya, Ya, angkanya kebalik. oh 9-nya harusnya di bawah ya. Iya, Oh iya bener. Kan 3, 4 bagi 4 1, 3 bagi 4 9 kan. Nah, iya. Jadi 1000 kW nanti lanjutnya jadi apa? 1 megawatt. Biasa dijadiin 1 megawatt. Ya. Iya, Pak. Mm-mm. Ini berarti yang nomor 3 itu 30% yang mana tuh? Ini adalah hmm, ini, oh langsung aja 5 ya. Sama dengan B kali T. B-nya itu, B-nya itu I kali A. Kali TI-nya 300, A-nya 4, T-nya 3600 kan. 36 kali 4 kali 3. 36 kali 4 kali 3. 432 ya. 432 tambahin L berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Joule. Kita geser komanya supaya jadi 4,32. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4,32 kali 10,6 Joule. Paham gak Akila? Nah, Kesya, cara mengubahnya ini. Hmm? iya, Ah, Pak. lagi ya. Nomor 4 berarti jawabannya apa tuh? Berarti nomor 4 kan udah harus dipangkat tigain kan? Hmm, Pro-nya sama dengan setengah P-nya. Karena dia ada efisiensi, maka langsung P keluar aja. Kali P-nya. 30% dikali tadi setengah rho A pi pangkat 3. 30% 100 dikali setengah rho. Koma 2. A-nya berapa tadi? A-nya itu kan apa? Pi R kuadrat kan? Karena dia diameternya 16, maka R-nya 8. Berarti hmm, A-nya kan pi. R-nya itu berapa? 8. Berarti 64 pi. Nah, berarti 64 pi itu ini kan baru rho-nya. A-nya itu 64 pi dikali pi pangkat 3. Pi-nya kan apa? 8 kan? Berarti 8 pangkat 3. Tuh. Ini 30% tinggal 0,3 aja ya.
1,2 bagi 2, 0,6. 0,6 kali 64 pi, 64 kali 3,14 kali 8,3 itu berapa? 512. Nah, silakan kamu hitung dulu tuh. Berarti ini kaliin aja semuanya, ya. 0,6 kali 64 kali 10 kali 512. Tuh, 18.520 watt kan? Jadikan kilowatt, 18,5 kilowatt. Gitu. Paham nggak kira-kira gila anak ya sampai sini?